Dari puncak kejayaan hingga jurang kehancuran, perjalanan panjang Majapahit penuh liku. Ikuti jejak sederhananya dan saksikan bagaimana sebuah kerajaan mengalami masa kejayaan yang panjang namun tiba-tiba runtuh. Bagaimana kisah selengkapnya? Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe YouTube aku. Terima kasih. Didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1292, Majapahit bangkit berkuasa setelah invasi Mongol ke Jawa dan mencapai puncaknya pada era Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi dan putranya yang bernama Hayam Wuruk yang pemerintahannya pada pertengahan abad ke-14 ditandai dengan penaklukan yang meluas di seluruh Asia Tenggara. Prestasi ini juga diakui oleh Perdana Menterinya yang terkenal yang bernama Gajah Mada. Menurut Nagara Kartagama yang ditulis pada tahun 1365, Majapahit adalah sebuah kerajaan dengan 98 wilayah kekuasaan yang membentang dari Sumatera hingga Papua, termasuk wilayah-wilayah di Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, Timor Leste, Australia, dan Filipina Barat Daya, khususnya Kepulauan Sulu. Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha terakhir di wilayah tersebut dan dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dan terkuat dalam sejarah Indonesia dan Asia Tenggara. Kadang-kadang dianggap sebagai presiden batas wilayah Indonesia modern. Sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit, Singosari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Mengci ke Singosari yang menuntut upeti. Kertanegara, penguasa kerajaan Singosari yang terakhir, menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kubilai Khan marah, lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa pada tahun 1293. Ketika itu, Jayakatwang, Adipati Kediri, sudah menggulingkan dan membunuh Kertanegara. Atas saran penasehat kerajaan Arya Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara yang datang menyerahkan diri. Kemudian, Wiraraja mengirim utusan ke Daha yang membawa surat yang berisi pernyataan. Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Jawaban dari surat di atas disambut dengan senang hati. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Kemudian ia membuka hutan itu dan membangun desa baru dengan pelabuhan utama di Canggu. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja, dengan rasa yang sangat pahit. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang kabut karena mereka berada di negeri asing. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan ini menghadapi berbagai masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe, Sora, dan Nambi, memberontak melawannya. Meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil, pemberontakan Ranggalawe ini didukung oleh Panji Mahajaya, Ra Arya Sidi, Raja Ranwaha, Rarintang, Ratosan, Ragelatik, dan Ratati. Slamet Muljana menduga bahwa Mahapati Halayudalah
yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun, setelah kematian pemberontakan terakhir, yaitu Kuti, Halayuda ditangkap dan dipenjara, lalu dihukum mati. Kemudian, Wijaya wafat pada tahun 1309. Putra dan penerus Wijaya adalah Jayanegara. Para raton menyebutkan Kalagamet berarti penjahat lemah. Kira-kira pada suatu waktu dalam kurun pemerintahan Jayanegara, seorang pendeta Italia, Odorico da Pordenone, mengunjungi keraton Majapahit di Jawa pada tahun 1328. Jayanegara dibunuh oleh tabibnya yang bernama Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya. Akan tetapi, Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi biksuni. Rajapatni menunjuk anak perempuannya Tribuana Wijayatunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribuana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapatih. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengungkapkan Sumpah Palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribuana, kerajaan Pahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal Kepulauan Nusantara. Tribuana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350, yang kemudian diteruskan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Puncak kejayaan Majapahit. Rajapatni atau Gayatri wafat pada tahun 1350. Setelah ibundanya wafat, Ratu Tribuana Tunggadewi menyerahkan tahta Majapahit kepada putranya yang bernama Hayam Wuruk. Ketika Hayam Wuruk naik tahta, baru berusia 16 tahun. Setelah naik tahta, Hayam Wuruk bergelar Sri Rajasa Negara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami zaman keemasan. Hayam Wuruk didampingi oleh Mahapatihnya yang bernama Gajah Mada. Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit yang paling terkenal. Satu persatu kerajaan di Nusantara dapat ditaklukkan di bawah Majapahit. Wilayah kerajaannya meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara sekarang, ditambah Tumasik atau Singapura, dan Semenanjung Melayu. Tumasik jatuh ke tangan Majapahit pada masa Raja kedua, Sri Wikrama Wira yang berkuasa pada tahun 1357 sampai 1362, sempat lepas dari kendali Majapahit saat mengalami konflik internal. Situasi ini dimanfaatkan oleh kerajaan Ayutthaya dari Siam atau Thailand yang kemudian menjadi pemilik baru Tumasik. Namun Majapahit berhasil merebutnya kembali pada sekitar tahun 1390. Kebesaran Majapahit mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jayawisnu Wardani pada tahun 1328 sampai 1350 dan mencapai zaman keemasan pada pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 dengan Mahapatihnya yang bernama Gajah Mada yang sangat kesohor ke seluruh pelosok Nusantara pada saat itu. Pada masa itu kemakmuran benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Nusantara. Hayam Wuruk atau yang biasa disebut Sri Rajasa Negara sebagai Raja Majapahit berlangsung sesudah mangkatnya Sri Rajapatni pada tahun Saka 1272 atau 1350 Masehi. Hal ini juga dibuktikan dalam Piagam Singosari yang menjelaskan bahwa dengan penobatan Hayam Wuruk sebagai Raja Majapahit, Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani berhenti memagung tumpuk pimpinan negara. Hayam Wuruk dibantu dengan patihnya yaitu Gajah Mada yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Dia bersumpah
tidak akan merasakan palapa atau menikmati istirahat sebelum menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Pada masa Hayam Wuruk, hampir seluruh wilayah Nusantara dapat dipersatukan dengan panji-panji kerajaan Majapahit. Pengaruh kekuasaan dan kerjasama Majapahit meluas sampai keluar Nusantara. Pada era Hayam Wuruk, agama Hindu menjadi agama rakyat Majapahit secara keseluruhan, berbeda dengan Hayam Wuruk yang beragama Hindu, sedangkan agama Mahapatihnya Gajah Mada adalah Buddha. Sepeninggal Ranggalawe dan atas janji Raden Wijaya yang diberikan kepada Wiraraja Kerajaan Majapahit dibelah menjadi dua. Bagian timur yang meliputi daerah Lumajang diserahkan kepada Wiraraja. Pada masa ini Kerajaan Majapahit hanya meliputi daerah Kediri, Singosari, Jenggala, dan Madura. Wilayah Majapahit akhirnya diperluas berkat penundukan Sadeng di tepi sungai Badadung dan Keta di pantai utara dekat Panarukan seperti diberitakan dalam Negara Kertagama. Pada masa ini, Majapahit menguasai seluruh wilayah Jawa Timur dan Pulau Madura. Baru setelah seluruh wilayah Jawa Timur dikuasai penuh, Majapahit mulai menjangkau pulau-pulau di luar Jawa yang disebut Nusantara, yang meliputi Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, Papua, Maluku, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Masa kemunduran Majapahit. Setelah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Kematian Hayam Wuruk dan adanya konflik tersebut yang merupakan perebutan tahta menyebabkan daerah-daerah Majapahit di bagian utara Sumatera dan Semenanjung Malaya memerdekakan diri, di mana Semenanjung Malaya menjadi daerah sengketa perang Majapahit dan Ayutthaya, hingga nantinya muncul Kesultanan Melaka yang didukung oleh dinasti Ming sebagai solusi imbas daerah Tanjung tersebut sering terjadi perang, dan saat itu juga ramai berbagai pendatang. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya yaitu Wirabumi, yang juga menuntut haknya atas tahta. Perang saudara yang disebut Perang Rek-Rek diperkirakan terjadi pada tahun 1404 sampai 1406 antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Sementara Wirabumi ditangkap dan kemudian dihukum mati. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas wilayah-wilayah taklukannya di daerah-daerah lain. Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal Muslim Cina, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1433. Sejak tahun 1430, ekspedisi Cheng Ho ini telah menciptakan komunitas Muslim Cina dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa, seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa. Ketika Majapahit didirikan, pedagang Muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15. Pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Di bagian barat kemaharajaan yang mulai runtuh ini, Majapahit tak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka yang terjadi pada pertengahan abad ke-15.
yang pada saat itu mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu, beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara satu persatu mulai melepaskan diri. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana, daerah kekuasaan Majapahit di Pulau Sumatera hanya tinggal Indragiri, Jambi, dan Palembang. Sebagaimana ditulis pada catatan Yinghai Senglan ciptaan Mahuan, salah satu penerjemah Laksamana Chengho, dan setelah kematian Wikramawardhana dan masa pemerintahan penerusnya, daerah Indragiri diberikan kepada Mansur Shah dari Malaka sebagai hadiah pernikahannya dengan Putri Majapahit yang semakin mengurangi kendali Majapahit di Sumatera. Wikramawardhana memerintah hingga tahun 1429 dan diteruskan oleh putrinya Ratu Suhita yang memerintah pada tahun 1429 sampai 1447. Ia adalah putri kedua dari Wikramawardhana dari Selir, yang juga putri kedua Bre Wirabumi. Pada tahun 1447, Suhita mangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya. Ia memerintah hingga tahun 1451. Setelah Kertawijaya wafat, Bre Pamaton menjadi raja dengan gelar Raja Sawardana dan memerintah di Kahuripan. Ia wafat pada tahun 1453 Masehi. Terjadi jeda waktu 3 tahun tanpa raja akibat krisis pewarisan tahta antara putra Raja Sawardana dengan Giri Sawardana, adik Raja Sawardana. Putra Kertawijaya, Giri Sawardana, menang dan naik tahta. Pada tahun 1456, ia kemudian wafat pada tahun 1466 dan digantikan oleh Suraprabawa, Singa Wikramawardhana, adiknya anak bungsu Kertawijaya. Kemudian pada tahun 1468, Bre Kertabumi, putra bungsu Raja Sawardana, memberontak terhadap Singa Wikramawardhana. Setelah mengalami kekalahan dalam perebutan kekuasaan dengan Bre Kertabumi, Singa Wikramawardhana melarikan diri ke pedalaman di daerah Keling, Daha, atau bekas ibu kota kerajaan Kediri. Setelah Singa Wikramawardhana meninggal, ia digantikan oleh putranya yang bernama Ranawijaya. Pada tahun 1474, Ranawijaya mengalahkan Kertabumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha atas kebijaksanaan Bre Kertabumi serta mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Hal ini diperkuat oleh prasasti Trailokyapuri atau Jiyu dan Petak. Ranawijaya mengaku bahwa pada tahun 1474 ia telah mengalahkan Kertabumi. Ranawijaya memerintah pada kurun waktu 1474 hingga 1498 dengan gelar Girin Drawardana hingga ia digantikan oleh Patih Udara. Akibat konflik dinasti ini, Majapahit menjadi lemah dan mulailah bangkit kekuasaan Kerajaan Demak. Keruntuhan Majapahit. Kekalahan Bre Kertabumi dari Ranawijaya pada tahun 1474 memicu perang antara Kerajaan Majapahit dengan Demak. Kerajaan Demak sudah menjadi penguasa pesisir Jawa yang dominan, dan mereka mengambil alih daerah Jambi dan Palembang dari kekuasaan Majapahit. Perang Majapahit-Demak ini sudah mulai mereda ketika Patih Udara menggantikan Girindrawardana dan mengakui kekuasaan Demak. Tetapi peperangan berkecamuk kembali ketika Patih Udara meminta bantuan Portugis untuk mengalahkan Demak. Sehingga pada tahun 1527, Demak melakukan serangan ke Majapahit yang mengakhiri kerajaan Majapahit. Dengan jatuhnya ibu kota yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527, pada awal abad ke-16 kekuatan kerajaan Demak akhirnya mengalahkan sisa-sisa Majapahit dan menjadi akhir dari kerajaan Majapahit. Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis Tome Pires, dan Italia Antonio Pigafetta mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Pati Unus.
penguasa dari Kesultanan Demak antara tahun 1518 dan 1521 Masehi. Sisa-sisa keluarga Majapahit keturunan Girindrawardana kemudian melarikan diri ke daerah Penarukan. Belambangan sekarang adalah daerah Kabupaten Banyuwangi. Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke Pulau Bali. Demak memastikan posisinya sebagai kekuatan regional dan menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di Tanah Jawa. Saat itu, setelah keruntuhan Majapahit, sisa kerajaan Hindu yang masih bertahan di Jawa hanya tinggal Kerajaan Pasuruan, Panarukan, Blambangan di ujung timur, serta Kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran di bagian barat. Perlahan-lahan, Islam mulai menyebar seiring mundurnya masyarakat Hindu ke pegunungan dan ke Bali. Terima kasih guys, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe YouTube aku. Terima kasih.